Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Apa kabar semuanya yang selalu nontonin video aku? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku mau bikin bolu putu Ayu Red Velvet. Ini tampilannya sangat cantik, bikinnya juga gampang. Dan ini aku mau bikin untuk hantaran ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara bikinnya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama, di sini aku sudah siapkan kelapa yang sudah diparut. Ini ada kurang lebih sebanyak 300 gram. Aku pakai bagian yang putihnya aja ya. Lalu kita berikan garam sekitar setengah sendok teh. Kalau mau lebih gurih ditambahkan lagi jadi 1 sendok teh ya. Lalu kita berikan juga 2 sendok makan tepung maizena. Dan agar lebih wangi aku mau tambahkan 2 lembar daun pandan yang aku gunting seperti ini. Lalu ini kita aduk aja sampai merata. Nah, untuk kelapa parutnya ini mau aku kukus dulu ya. Fungsinya agar tidak cepat basi. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, selanjutnya mau aku pindahkan ke dalam loyang atau boleh ke dalam wadah yang anti panas, disesuaikan saja. Nah, kalau udah masuk semuanya, ini sudah siap dikukus. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan kukusannya dan airnya juga sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan dan kita kukus kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Nah, ini sudah 15 menit, ini langsung aja kita angkat untuk kelapanya dan kita diamkan dulu sampai dingin. Nah, kalau udah dingin seperti ini sudah bisa kita gunakan. Nah, sebelumnya di sini juga aku sudah siapkan cetakan. Ini aku pakai cetakan yang bentuknya kayak gini. Ini bisa dipakai untuk bolu kukus maupun puding. Nah, untuk cetakannya ini kita olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis ke seluruh area permukaan cetakannya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau cetakannya sudah diolesi, selanjutnya kita bisa masukkan kelapa parutnya. Di sini aku masukkan sebanyak kira-kira 1,5 sendok atau sampai 2 sendok. Lalu ini kita padatkan dulu menggunakan sendok. Nah, agar hasilnya lebih padat, di sini aku gunakan telunjuk atau jempol. Tapi jangan lupa ya, kita cuci tangan dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama ke cetakan berikutnya. Dan untuk banyaknya itu disesuaikan selera ya, karena aku pengen rasanya lebih enak dan gurih, jadi aku pakainya lebih banyak. Dan ukuran juga ini karena cetakannya lebih besar dibanding cetakan biasa. Nah, ini sudah selesai diberikan kelapa parut dan mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini siapkan gelas takar, lalu kita masukkan santan instan, aku pakai merek Sasa. Di sini kita akan bikin untuk cairan adonannya nanti. Lalu kita berikan susu kental manis, ini aku kira-kira ya, sebanyak 1 saset yang kecil atau 35 sampai 40 gram. Lalu kita berikan air putih sampai airnya ini mencapai 250 ml. Dan ini kita aduk sampai merata. Jadi 250 ml itu campuran dari santan, susu, dan air putih ya. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan bikin adonannya. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ayam utuh. Gunakan telur ayam yang masih segar ya, jangan yang keluar dari kulkas. Lalu tambahkan juga 150 gram gula pasir.
Dan di sini juga aku pakai vanili bubuk, aku pakai sekitar setengah sendok teh. Boleh juga diganti dengan vanili cair ya. Lalu kita berikan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. Boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet ya. Dan ini kita mixer aja menggunakan speed terendah bertahap ke speed yang paling tinggi sampai mengembang ya, putih kental dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang, ini sudah sekitar 5 menit ya saat aku mixer. Lalu ini kita berikan cairan santan dan susu yang sudah kita bikin tadi. Kita masukkan sambil kita mixer, tetap di suhu yang paling tinggi ya, dan kita masukkan secara bertahap sampai cairannya ini habis. Dan kalau cairannya sudah habis, ini kita mixer kembali kurang lebih selama 5 menit ya, dengan kecepatan maksimal sampai mengental. Nah, kalau sudah mengental seperti ini udah cukup dan mau aku matikan dulu. Selanjutnya kita berikan pasta red velvet. Di sini aku masukkan 1 sendok teh. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai pasta pandan, itu boleh-boleh saja ya. Disesuaikan dengan selera saja. Lalu ini kita aduk lagi menggunakan mixer, menggunakan speed terendah aja, cukup sampai tercampur merata aja. Selanjutnya kita berikan tepung terigu ada sebanyak 200 gram sambil kita ayak ya. Dan aku juga tambahkan 15 gram tepung maizena. Lalu ini kita ayak. Dan di sini juga saat memasukkan tepungnya itu harusnya bertahap ya. Jadi sebelumnya harusnya dibagi dua dulu. Tapi di sini aku masukkan semuanya. Fungsinya itu kenapa harus bertahap memasukkan tepung terigunya, agar adonannya itu tidak langsung turun, jadi nanti tetap mengembang dengan baik. Tapi ini karena aku masukkan langsung semuanya, jadi adonannya jadi agak cepat turun ya. Tapi nggak apa-apa, tapi hasilnya ini masih tetap enak. Lalu ini kita aduk aja menggunakan spatula agar adonannya ini lebih bisa tercampur dengan merata. Nah, ini udah cukup ya. Oh iya, aku juga lupa masukin untuk soda kuenya. Di sini aku pakai setengah sendok teh. Kalau nggak ada soda kue, boleh diganti dengan baking powder. Dan aku juga tambahkan setengah sendok teh garam ya, agar rasanya lebih gurih. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, ini tuh harusnya dimasukin berbarengan dengan tepung terigu tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, sudah bisa kita tuangkan ke dalam cetakannya. Nah, kalau udah, ini langsung aku tuangkan aja ke dalam cetakan yang sudah diberikan kelapa parut. Aku tuangkan sebanyak 2,5 sendok. Tapi kalau mau dimasukkan setengah dari cetakannya juga nggak apa-apa ya. Nanti juga untuk adonannya akan mengembang. Nah, jadi penuhnya seperti ini. Nah, ini udah selesai aku tuangkan dan ini sudah siap dikukus. Dan sebelumnya juga di sini aku sudah panaskan kukusan dan airnya juga sudah benar-benar mendidih. Langsung aja kita masukkan untuk adonannya. Lalu ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit ya. Selanjutnya untuk sisa adonannya ini mau aku berikan setengah sendok makan coklat bubuk, tapi dimasukinnya sambil disaring ya agar tidak menggumpal.
Nah, kenapa di sini aku berikan coklat bubuk? Jadi di sini tuh aku mau bikin 2 versi, yaitu pure pakai pasta aja dan ada campuran coklatnya juga. Jadi nanti akan ada perbedaan warna. Nah, jadi kalian bisa ikutin pengen cara yang mana. Diaduk aja sampai benar-benar tercampur merata ya, tapi jangan sampai over mix untuk mengaduknya agar nanti hasilnya tidak bantat. Nah, untuk bolunya juga ini sudah matang ya. Langsung aja ini kita angkat untuk bolunya. Kelihatan ya, bolunya juga ini mengembang dengan baik. Nah, kukus aja untuk sisa adonannya sampai habis. Nah, ini untuk bolunya yang sudah matang bisa kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan dari cetakannya juga ini sangat mudah, tinggal ditekan-tekan aja ya pinggiran cetakannya. Hasilnya juga ini sangat cantik. Dan kita keluarkan lagi untuk bolu berikutnya. Wow, ini tampilannya benar-benar sangat cantik dan manis ya. Dan ini juga bolu berikutnya yang tadi aku campurkan dengan coklat bubuk, ini sudah matang. Jadi ini perbedaannya ya. Yang pakai coklat bubuk itu tampilnya lebih gelap, jadi red velvetnya itu lebih keluar. Tapi yang pure cuman pakai pasta red velvet aja warnanya lebih cerah. Jadi tinggal disesuaikan saja teman-teman lebih suka yang mana. Dan untuk pemakaian coklat bubuk bisa diganti dengan pasta coklat ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus semuanya. Di sini aku mendapatkan 17 piece bolu putu ayu dengan ukuran cetakan yang lumayan agak besar ya. Nah, di sini aku mau kemas ke dalam mika nampan karena ini aku mau bikin contoh untuk hantaran, bisa untuk hantaran pernikahan, hantaran tunangan atau lamaran ya. Dan sebelum ditata ke dalam mika nampannya, di sini aku mau pakai mika yang ukurannya ini ukuran 7, tapi aku bagi menjadi 2 dan aku tata seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung ditata ke dalam mikanya juga boleh-boleh saja ya. Dan kita tata aja di atas mika nampannya. Dan ini dia hasilnya, sangat cantik dan menarik. Kelihatan ya, ini tuh sangat enak rasanya. Selanjutnya ini bisa kita tutup menggunakan penutup dari mika nampannya. Nah, agar lebih kencang ini bisa di staples ya. Dan agar lebih menarik di sini aku mau berikan pita. Nah, karena aku nggak ada pita jadi di sini aku mau otodidak aja. Kita masukkan pitanya seperti ini. Lalu ini kita gunting. Nah, seperti ini ya ukurannya. Lalu untuk pita yang ini kita bisa ikat ya seperti ini. Dan aku juga mau berikan pita lagi di berlawanan arahnya. Ini diberikan lebih agak panjang. Nah, di sini kita masukkan di seling ya atau disilang. Lalu ini kita ikat juga. Dan kita bisa ikat seperti pita. Tapi kalau misalkan pengen hasilnya lebih cantik atau lebih rapi, gunakan pitanya ini pita yang bahan satin ya. Ini di sini aku pakai yang bahan plastik, jadi saat diikat itu dia agak kaku dan kurang kenceng gitu ya. Jadi harus benar-benar kenceng ikatnya agar gak mudah lepas. Nah, hasilnya seperti ini dan aku mau gunting berbentuk V kayak gini ya, agar lebih kelihatan manis.
Dan aku juga mau berikan potongan daun. Di sini aku udah potong dari bunga artifisialnya ya. Nah, kalau mau pakai bunga artifisial juga boleh-boleh saja ya teman-teman. Bisa gunakan lem tembak agar lebih kencang. Nah, di sini untuk contoh aja aku selipkan seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Ya, walaupun ini tuh cuman otodidak, akal-akalan aku aja, tapi hasilnya lumayan ya. Dan untuk hiasan itu bisa divariasikan saja sesuai kemampuan masing-masing ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.